Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV One dimanapun berada yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita cerita tentang keluarga itu di dalam Al-Quran dibagi menjadi 4. Kalau kita jelaskan lebih lanjut lagi, akan masuk kemana kita golongan tersebut terhadap keluarga tadi. Yang pertama, ada sosok keluarga yang mengikuti jejak Nabi Nuh atau Nabi Lut alaihi wassalam. Dalam arti sang istri tidak beriman kepada Allah, sang suaminya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, Nabi Lut, dua-duanya adalah hamba Allah yang solih, menjadi nabi, tapi istrinya berbalik arah kepada peraturan-peraturan Allah dan suaminya. Istrinya Nabi Nuh namanya Wahilah. Perlu dicatat nih, susah ini soalnya, pemirsa. Istrinya Nabi Lut namanya Wa'ilah. Jangan salah ya. Dalam sebuah tafsir menyatakan seperti itu. Istrinya Nabi Nuh namanya Wahilah, istrinya Nabi Lut namanya Wa'ilah. Dua orang ini hidup di hadapan suami yang solih, ternyata istrinya itu laknat, zalim kepada Allah dan kepada suaminya. Maka apa yang dirasakan oleh keduanya? Faqila dkhulan naro ma'ad dakhilin. Hai istri yang tidak patuh kepada Allah, istri yang tidak tunduk kepada suaminya, masuklah kalian ke dalam neraka bersama dengan teman-teman kalian di sana selama-lamanya. Kalau ada keluarga seperti ini, artinya suaminya rajin ibadah, suaminya rajin sholat, suaminya rajin ngaji, suaminya rajin ibadah kepada Allah. Ternyata istrinya sebaliknya, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, maka yang seperti ini tidak akan pernah terjalin yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Kita cerita keluarga ini. Mudah-mudahan pemirsa semua yang ada dimanapun berada, semoga keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada sosok keluarga yang mengikuti jejak Raja Fir'aun. Artinya sang suami tidak beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sang suami ingkar kepada peraturan Allah dan ajaran Nabi Musa. Sang suami menantang perintah Allah dan Rasulnya. Tapi istrinya yang bernama Asiyah itu semata-mata berbalik arah, beriman kepada Allah dan percaya kepada Nabi Musa alaihi salam. Istrinya Fir'aun namanya Asiyah. Jangan salah, jangan Aisyah. Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, istrinya Fir'aun namanya Asiyah. Terus bagaimana ini? Dalam sebuah tafsir masih dijelaskan, terutama di tafsir Ruhul Ma'ani disebut di sana, Fir'aun itu mempunyai istri Siti Asiyah tadi. Siti Asiyah istrinya Fir'aun, selama jadi istrinya nggak pernah hubungan suami istri. Sengaja disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau Fir'aun mau ibadah malam dengan istrinya itu? Allah ngutus lewat malaikat untuk mengutus jin agar menemani Fir'aun. Dan Asiyah asli benar-benar tidak pernah disentuh oleh suaminya yang zalim tersebut. Maka dijelaskan di sana nanti kelak Asiyah dan Siti Maryam akan menjadi istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sorga. Masya Allah. Itu keluarga yang kedua. Maksudnya juga sama dengan keluarga yang pertama. Apabila terjadi pada kita sebagai suami, sebagai pemimpin keluarga tidak beriman kepada Allah, sementara istrinya beriman kepada Allah, saya yakin keluarga yang seperti ini pun jauh dari yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya tenang, mawaddah artinya kasih sayang di dunia, dan rahmah artinya kasih sayang di akhirat. Jadi dunia akhirat senantiasa mendapatkan kasih sayang.
Pemirsa TV One yang berbahagia dimanapun berada, itu keluarga yang kedua. Kita lanjut, keluarga yang ketiga. Ada sosok keluarga yang mengikuti jejak Abi Lahab. Abi Lahab boleh, Abu Lahab boleh, Aba Lahab boleh, sama semuanya. Tergantung nanti kalimat sebelumnya saja. Karena itu bukan nama aslinya, itu nama samaran. Abi artinya itu bapak atau kesenangan, Lahab artinya ada dua. Satu, arti Lahab artinya cerah, bening, sebab ini memang orang mukanya muka keturunan darah biru. Dan Lahab yang kedua artinya menyala-nyala. Karena orang ini memang divonis akan masuk ke neraka yang apinya menyala-nyala. Maka dijuluki Abi Lahab. Kalau nama aslinya bukan itu. Nama aslinya bukan Abi Lahab. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud keluarga yang ketiga seperti apa? Sang suami tidak beriman. Sang suami menantang dakwah Rasulullah SAW yang notabene sebagai keponakannya sendiri. Istrinya ikut-ikutan suami. Istrinya mendukung suami. Istrinya menolak dakwah Nabi SAW. Ini Abu Lahab atau Abi Lahab. Maka yang terjadi seperti ini pun, kalau ada keluarga yang merasakan seperti ini, sang suami tidak beriman, sudah gitu istrinya ikut-ikutan tidak beriman, saya yakin seandainya mungkin di dunia bahagia pun, tapi di akhirat rasanya jauh dari yang namanya kalimat sakinah, mawaddah, warohmah. Tenang, kemudian kasih sayang, dan juga mendapatkan kasih sayang di akhirat. Rasanya jauh. Istrinya Abi Lahab namanya Ummu Jamil. Istrinya Abi Lahab namanya Ummu Jamil. Masih ingat tadi istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, istrinya Fir'aun, istrinya Abu Lahab. Pasti kalau tidak paling tidak kita ingatlah. Sebagai orang muslim agar menjadikan kita nama-nama tersebut menjadi pendidikan untuk mengenalkannya kepada anak-anak kita. Pemirsa TV One yang berbahagia dimanapun berada. Yang keempat, ada sosok keluarga yang mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam arti sang suami beriman kepada Allah, sang suami taat dan tunduk terhadap aturan Allah, sang suami rajin ibadah kepada Allah, sang suami bahkan sebagai bapak tauhid sedunia, istrinya ikut-ikutan kepada suami, ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut tunduk terhadap aturan Allah dan suaminya, ikut bertakwa kepada Allah, luar biasa dalam perjuangannya. Ini Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim punya istri yang pertama namanya Siti Sarah, kemudian nikah lagi dengan Siti Hajar. Dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak, dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Setelah Siti Sarah wafat, Nabiullah Ibrahim nikah lagi dengan perempuan Israiliyat namanya Qantur Al-Kan'aniyah. Ini kayaknya banyak yang gak hafal ini pemirsa, tapi insya Allah mudah-mudahan ada yang hafal. Qantur Al-Kan'aniyah ini seorang istri dari Israiliyat. Dari Qantur Al-Kan'aniyah ada yang mengatakan punya anak 8, ada yang mengatakan punya anak 10. Sehingga ayat dalam Al-Quran menyatakan Bismillahirrahmanirrahim wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya, pakainya jamak, tadinya banina, kemudian nunnya dimahdzuf, dibuang, diganti dengan domir. Kalau Nabi Ibrahim anaknya hanya 2, Nabi Ismail dan Ishak, maka Al-Quran tidak memakai kalimat banihi, tetapi bisa jadi memakai kalimat ibnaihi, 2 anaknya Nabi Ibrahim. Namun karena Nabi Ibrahim anaknya banyak,
maka Al-Quran menyampaikannya, wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, termasuk juga kepada Nabi Yakub juga sama, memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Ini keluarga yang keempat. Sang suami didasari dengan keimanan yang kuat. Sang istri juga didasari dengan ketakwaan yang mumpuni. Maka akan terjadi kalimat yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah. Hidup rukun, nyaman, tentram, penuh dengan keberkahan, mendapat ridho dan naungan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, mari kita usahakan bagaimana agar kita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Posisinya ada di suami kalau demikian, karena suami itu adalah pemimpin keluarga. Maka kalimat sakinah posisinya ada pada suami. Sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat surat Al-Baqarah disebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Kami sampaikan, wahai Adam, uskun anta, bentuklah engkau keluarga sakinah bersama istrimu di sorga. Ini yang dipanggil Nabi Adam, artinya suami diperintahkan untuk membentuk keluarga sakinah bersama istrinya. Jadi keluarga akan sakinah, mawaddah, warohmah atau tidak terletak pada suaminya itu. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting sekali karena efeknya kalau sudah keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, suaminya beriman kepada Allah, istrinya beriman kepada Allah, maka akan lahir anak-anaknya, keturunan-keturunannya yang dikenal dengan dzurriyyah thayyibah. Masya Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail turun-temurun terus sekian keturunan, lahirlah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikenal dengan dzurriyyah thayyibah. Kenapa? Sebab kuncinya tadi ada pada keimanan, pokok-pokok permasalahan dari keluarga tersebut, yaitu suami dan istri yang ditopang dengan dasar ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang sangat saya banggakan, juga kita harus ingat Rasulullah itu luar biasa. Banyak sekali istri atau perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri Nabi, karena Rasulullah memang idola sedunia. Karena keimanan yang luar biasa, ada sebuah cerita. Ada seorang perempuan saat itu, namanya Khawlah binti Hakim, atau dikenal dengan Ummu Syurek. Ini perempuan datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, jitu laka li ahabba nafsi ilaika, katanya. Ya Rasul, saya datang kepadamu untuk memasrahkan jiwa saya ya Rasul, badan saya ya Rasul kepadamu. Artinya ya Rasulullah, tolong jadikan saya istri ya Rasulullah. Ini kata Khawlah binti Hakim atau lebih dikenal dengan Ummu Syurek. Waktu itu Rasulullah langsung melihat dari kepala sampai kaki, terus ditata, dipandang, kan sunnah kan begitu kalau kita mau menikah dengan seorang perempuan umpamanya. Dan apa yang dirasakan Rasulullah, fatokto aroksahu, kalau dalam bahasa hadis, beliau menundukkan kepala. Nabi kita Muhammad SAW setelah memandang Khawlah binti Hakim ini menundukkan kepala. Maksudnya beliau menolak, tidak mau. Ini penolakan secara halus. Apa yang dirasakan oleh Khawlah? Khawlah tahu kalau Rasulullah menolak dan Khawlah duduk di sana. Ketika Khawlah binti Hakim duduk di sana, ada anak muda langsung komentar, ya Rasulullah, ilam turid fazawwijniha ya Rasulullah, katanya.
Ya Rasul, kalau engkau tidak berkenan, engkau tidak mau menikahinya, untuk saya saja. Kata anak muda tersebut. Wah, ini rupanya ngebet ini. Kepengin banget dengan perempuan yang tadi. Rasulullah tidak mau. Padahal waktu itu. Apa jawab Nabi? Hal indaka syai'. Apakah engkau mempunyai sesuatu? Maksudnya mahar, mas kawin. Engkau punya mas kawin? Jawab sang pemuda, tidak ada ya Rasulullah. Saya nggak punya apa-apa. Wah, gimana mau nikah nggak ada mas kawinnya? Silakan kau pulang dulu, temui orang tuamu. Minta mas kawin kepada kedua orang tuamu sana. Ini sang anak muda pulang menuju rumahnya, ditemui kedua orang tuanya. Pak, Bu, apakah ada mas kawin? Saya kepingin nikah. Ada seorang perempuan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab mereka, seorang ayah dan ibunya? Aduh nak, kasihan sekali. Engkau mau nikah kok nggak ada mas kawinnya. Kami juga sedang tidak ada apa-apa ini. Kami tidak mempunyai sesuatu pun untuk mas kawinmu. Waduh, kasihan sekali engkau nak. Sang anak muda kemudian menghampiri kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan apa namanya itu, galau atau apa namanya? Anak-anak sekarang mungkin tahu kali itu. Galau atau mungkin sedih, kecewa, bercampur dagdikduk. Dalam kondisi hampa, menemui Rasulullah, ditanya oleh Nabi, mana mas kawinnya? Ya Rasulullah, ma indi syai'un qattu, katanya. Ya Rasul, saya tidak punya sama sekali ya Rasul. Tidak ada mas kawin yang buat nikah dengan perempuan ini. Walau khotaman min hadid, kata Nabi. Walaupun cuma sekedar cincin yang melingkar dari besi, dari kawat ke apa, silahkan bawa sini. Ada enggak? Tidak ada ya Rasulullah. Kamu bagaimana mau nikah nggak pakai mas kawin? Langsung anak muda komen, walakin izari. Ya Rasulullah, tapi saya punya sarung ya Rasul, yang saya pakai ini cuma ini. Cuma sarung yang saya kenakan ini ya Rasulullah. Nabi sampai tertawa. Sampai tertawa, biasa kalau beliau ketawa giginya nggak kelihatan dan suaranya nggak terdengar. Karena kaget melihat anak muda ini seperti itu curhatnya, Nabi tertawa, giginya kelihatan serta keluar suaranya. Dan beliau menjawab, engkau bagaimana? Punya sarung satu-satunya yang kau pakai. Sekarang kalau engkau nikah, kemudian sarungnya diberikan kepada istrimu, engkau pakai apa? Enggak ada kan? Wah, ini orang artinya akhirnya meninggalkan tempat. Agak malu, bercampur sedih. Tidak lama kemudian pemirsa, Rasulullah memerintahkan seorang sahabat itu dipanggil lagi ke sini. Panggil lagi ke sini anak muda itu. Dipanggil, bang, dipanggil sini. Kalau bahasa kita begitu kali ya. Baliklah ini anak muda menemui Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Hal indaka syai'un minal Qur'an, kata Nabi. Hai anak muda, apakah engkau hafal Al-Quran? Hafal tidak Al-Quran? Oh hafal ya Rasul, saya hafal Al-Quran. Surat ini, surat ini, surat ini. Surat-surat tertentu. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, yang pendek-pendek. Al-Fatihah sih hafal insya Allah. Al-Fatihah hafal. Jadi surat yang pendek-pendek itu. Hafal di luar kepala, kata Nabi. Iya ya Rasulullah, hafal di luar kepala. Walaupun yang pendek-pendek tadi. Ya sudah, engkau dengan surat yang kau hafal dari Al-Quran sini, engkau saya nikahkan dengan perempuan yang kau harapkan tadi, tapi dengan catatan, setelah ini sah menjadi istrimu, apa yang kau hafal dari Al-Quran wajib diajarkan untuk istrimu kelak. Subhanallah. Rupanya hadis ini benar-benar menjadikan kita semakin semangat, terutama anak muda ini. Ya, jadi atau mungkin siapa yang hendak nikah. Jadi rupanya kekayaan tidak menjadikan barometer. Kecantikan tidak bisa menjadikan parameter. Atau mungkin yang lainnya, hal-hal yang bernuansa materi tidak bisa dijadikan sebagai alasan apapun. Tetapi
agama yang kuat, sangat-sangat didominasikan. Kenapa? Kekayaan sifatnya semu. 10, 50, 15 tahun akan hilang. Kecantikan mungkin sekarang oke. Cantik, gagah, tampan, tapi kelak 10 tahun kemudian akan semakin tua dan akan semakin rentah. Tapi kalau sudah agama Al-Quran bukan hanya dibawa di dunia, namun dibawa sampai mati juga. Maka ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Tungkahul mar'ah li arba'. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Silahkan pilih. 1, lima liha, karena kekayaannya, ekonominya. Yang kedua, wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga, wali nasabiha, karena keturunannya. Dan yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Jika susah mencarinya, apa kata Nabi? Fadfar bidzatiddin. Silahkan kau cari yang agamanya kuat. Maka yang akan terjamin adalah taribat yadak. Akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Subhanallah. Pemirsa TV One, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini parameter dari sebuah keluarga yang dinyatakan dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Juga ada cerita lagi mengenai mawaddah warohmah, sakinah, mawaddah, warohmah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Julaibib. Julaibib ini orang yang paling jelek di masyarakat itu. Di sebuah suku, mungkin kita tahulah orang yang jelek seperti apa dibanding dengan orang-orang yang lain. Postur tubuhnya paling lain sendiri. Semua rata-rata orang situ kalau punya anak perempuan nggak bakalan mau nikah dengan dia. Tapi ibadahnya luar biasa. Suatu ketika datang ke Rasulullah, nyeletuk, ya Rasulullah, tolong carikan istri untuk saya. Saya kepengin punya istri seperti bidadari ya Rasulullah. Ini aneh ini. Kalau bahasa akal, logika akal kita itu kayaknya nggak nyambung. Orang jelek pengen istri bidadari. Nabi menjawab, ya sudah nanti dicarikan. Tidak lama kemudian, di hari berikutnya Rasulullah kedatangan tamu. Ada orang yang perawakannya gagah, tinggi, ganteng dan sebagainya, bertamu ke Rasulullah. Rasulullah dalam hati ngomong, ini orang kalau postur tubuhnya seperti ini, biasanya jika punya anak perempuan, anaknya cantik. Ngobrol sana, ngobrol sini, Nabi nanya, apakah engkau punya anak perempuan, wahai saudara? Sang tamu jawab, ada ya Rasulullah, ada. Apa kata Nabi? Kalau boleh anakmu saya nikahkan. Ini orang tua tadi langsung gagah, langsung menerimanya. Oh ya boleh ya Rasulullah, boleh silahkan. Bapak girang, bangga punya suami Rasulullah. Tapi apa jawab Nabi? Namun bukan dengan saya. Loh, tapi dengan siapa ya Rasulullah? Dengan Julaibib. Langsung, ini orang mendengar Julaibib ngedown. Jadi langsung ngeper. Jangan sama dia ya Rasulullah. Tapi karena dia sudah kadung mengiyakan, langsung sebentar ya Rasulullah, saya pulang dulu, bicara dulu sama orang rumah istri saya di sana. Pulanglah si laki-laki tersebut, temui istrinya, ngobrol sana ngobrol sini. Bu, anak kita mau dinikahkan sama Rasulullah. Langsung istrinya sama, jawabannya sama. Oh bagus, boleh silahkan. Sangat senang saya. Karena sudah jawab seperti itu, sang suami jawab, tapi bukan dengan Rasulullah bu. Habis dengan siapa? Dengan Julaibib. Langsung sang istri juga seperti itu. Loh kok seperti itu? Jangan sama Julaibib, jangan. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, ringkas cerita, itu sang perempuan, anaknya itu ada di kamar, langsung dengar ucapan dua orang ayah ibu tadi, langsung jawab, Pak, Bu, seandainya Rasulullah yang ngomong, saya siap jadi istrinya Julaibib. Kalau Rasulullah yang bicara. Subhanallah, langsung dijawab oleh perempuan itu sendiri, sehingga ringkas cerita itu dinikahkan oleh Nabi. Dan setelah akad nikah, belum selesai malam pertama, baru saja akad nikah,
turun surat turun ayat jihad, memerintahkan untuk jihad fisabilillah. Langsung Julaibib perang, pacu kudanya, perang bersama orang kafir dan gugur di sana. Serta istrinya dengar dan berita itu sampai ke Rasulullah. Rasulullah jawab, Julaibib sudah mendapat istri yang bidadari di sorga tadi. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, mari kita jadikan anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.